Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, obrolan pagi ini saya lakukan dari Grand Mercure Hotel di Bangkok. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana cara manajer untuk meningkatkan produktivitas anggota tim. Kenapa ini penting? Karena tuntutan dari organisasi bisnis adalah bagaimana seorang manajer melakukan aktivitas di mana outputnya harus maksimal. Untuk mendapatkan output maksimal, yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas setiap anggota tim sehingga omsetnya meningkat, sehingga rupiahnya meningkat, sehingga market share-nya meningkat. Sebelum kita bahas bagaimana caranya, saya ingin sampaikan kepada Anda apa penyebab produktivitas seseorang itu turun. Apa penyebab produktivitas seseorang itu rendah? Ada 4 hal yang menyebabkan produktivitas seseorang itu rendah atau menurun. Yang pertama adalah produktivitas seseorang atau anggota tim itu rendah atau menurun karena manajemen buruk. Itu nomor 1. Karena manajemennya buruk. Itu nomor 1 ya. Nomor 2 adalah karena sistem manajemennya kuno, sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, karena ketidakpuasan anggota tim, anak buah, karyawan terhadap bosnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, manajemen itu buruk atau rendah karena banyak masalah pribadi yang mengganggu pekerjaannya. Jadi ada 4. Saya ulangi lagi. Pertama, karena manajemen yang buruk. Kedua, karena sistem yang kuno. Ketiga, karena ketidakpuasan anggota tim. Keempat, karena banyak masalah pribadi yang menerpa anggota. Oleh sebab itu, manajer harus mampu mengatasi ini, mampu menyelesaikan persoalan 4 tadi. Mengatasi bagaimana manajemen yang buruk menjadi baik, bagaimana manajemen kuno menjadi adaptable, menjadi agile, ya ketidakpuasan anggota tim menjadi puas, dan masalah pribadi itu dihilangkan. Saya akan membahas di sesi ini adalah yang nomor 1. Bagaimana manajer mengatasi manajemen yang buruk di dalam organisasi bisnisnya. Manajemen yang buruk itu satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa merubah cara pandang seluruh anggota tim dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak efektif menjadi efektif. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang telah kita lakukan itu, dengan melakukan pelatihan building skill on managerial skill, pelatihan manajerial, di mana di dalam pelatihan manajerial itu ada 3 hal yang kita capai. Pertama adalah meningkatkan kemampuan manajerial. Yang kedua, memperbaiki sifat profesionalisme. Yang ketiga, menyediakan perlengkapan manajerial. Artinya perlengkapan apa? Teori, prakteknya, sehingga meningkatkan dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi paham, paham menjadi mampu, dan akhirnya menjadi proaktif. Kalau proaktif itu dia tahu bahwa dia tahu. Nah, kalau dia tahu bahwa dia tahu, dia sebagai manajer akan menjadi agen perubahan, akan menjadi seseorang yang bisa melakukan change management. Nah, bagaimana cara melakukan change management menjadi akun? Harus ada ilmunya dulu.
ilmunya di dalam building skill on managerial skill yang kita pelajari selama ini. Karena dengan manajemen buruk itu yang Anda harus lakukan sebagai seorang manajer adalah Anda harus melakukan yang kita sudah diskusikan dalam lakukanlah TOS analysis. Dengan TOS analysis Anda bisa memotret dengan jelas apa yang tidak efektif, apa yang tidak efisien, apa yang akan mengancam kegagalan organisasi, apa kekuatan, apa kelemahannya, sehingga Anda bisa melakukan aksi manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan Anda tahu persis kekuatan kelemahan seseorang, karena suksesnya organisasi sangat ditentukan oleh orang, oleh people. Oleh sebab itu, yang Anda harus lakukan untuk mengatasi manajemen buruk, lakukanlah yang dinamakan People Development Program. People Development Program itu adalah untuk membangun talent, membangun orang, supaya dia tahu prosesnya, supaya dia tahu datanya, supaya dia bisa mengimplementasi pekerjaan itu. Hanya dengan People Development Program. Tujuan People Development Program itu membuat seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi kenal, kenal menjadi paham. Kalau dia sudah paham, artinya dia tahu bahwa dia tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan untuk berhasil. Nah, ini adalah tugas manajer untuk mengatasi manajemen buruk, yaitu melakukan aksi manajemen, melakukan proses bisnis, memulai dengan orang lain, dengan memberikan supervisi untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau kita bicara supervisi adalah memastikan bahwa orang itu melakukan pekerjaan dengan benar, memastikan orang itu mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan dengan benar. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, teman-teman, bab yang pertama yang harus Anda lakukan adalah untuk meningkatkan, meng-create, membuat produktivitas anggota tim Anda naik, meningkat, adalah lakukanlah dulu TOS analysis. Itu nomor satu. Kedua, lakukanlah People Development Program. Tujuannya untuk apa? Membikin setiap anggota tim dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dari paham memiliki pengalaman, dari pengalaman yang terus-menerus mempunyai kemampuan, sehingga anak buah itu di dalam pekerjaan sehari-hari yang Anda berikan tugas, dia tahu bahwa dia tahu. Artinya dia proaktif, artinya dia agile, artinya dia lincah, artinya dia gesit. Nah, kalau semua anggota tim Anda sudah gesit, lincah, agile, maka manajemen buruk ini akan hilang. Karena dia tahu bahwa dia tahu apa yang harus dikerjakan, dia tahu bahwa dia tahu apa yang untuk menjadi sukses, dia tahu, dan dia tahu bagaimana untuk meningkatkan revenue di organisasi bisnis Anda. Hari ini saya dari Grandmere Pure Bangkok menyampaikan mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas anggota tim Anda. Sampai bertemu lagi, saya akan melanjutkan lagi masalah pembahasan mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas anak buah Anda. Ini kunci keberhasilan Anda. Ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.